acara ujian skripsi atas nama Eksemenanda Maria Elviana Lelamayan dengan judul Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal di Kabupaten Flores Timur dibuka dengan resmi. Dan telah di depan kita semua penguji atau para penguji yang terdiri dari penguji utama, penguji pertama, dan penguji kedua. Maria Eksemenanda Maria Elviana Lelamayan, apakah sudah siap untuk mengikuti ujian? Siap, Bapak. Baik, kalau begitu kesempatan pertama diberikan kepada Bapak penguji utama, dalam hal ini Bapak Dr. Indiato Samuel Adi Puspito, SHM. Pada Bapak diberi kesempatan. Terima kasih Pak Ketua Bagian atas kesempatan untuk menguji Saudara Maria ya. Jadi kita di sini ujian skripsi. Jadi sebagai penguji utama saya ingin mengetahui penguasaan Saudara Maria terhadap apa yang ditulisnya, gitu ya. Coba Saudara Maria jelaskan mengapa Anda tertarik untuk meneliti masalah ini. Silakan. Ya, baik Bapak. Jadi kenapa saya tertarik untuk meneliti masalah ini, dalam hal ini masalah penangkapan ikan secara ilegal, karena seperti yang diketahui bahwa wilayah Kabupaten Flores Timur ini, wilayah perairannya memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Kabupaten Flores Timur ini terdapat pada segitiga emas, yakni di antara Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia, sehingga jalur atau wilayah perairan Kabupaten Flores Timur itu merupakan jalur mencari makan ikan pelagis. Oleh karena itu, wilayah tersebut sangat diincar-incar oleh para pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Dan karena kekayaan sumber daya ikan yang banyak tersebut, untuk penangkapan sumber daya ikan itu untuk ikan pelagis itu 13,764 ton per tahun, dan untuk ikan demersal itu 7,411 ton per tahun. Kekayaan yang cukup melimpah ini tidak dimanfaatkan secara baik dan secara optimal dan juga secara bertanggung jawab oleh masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Dan juga wilayah yang sangat kaya ini tidak hanya menjadi incaran oleh para nelayan lokal yang ada di Kabupaten Flores Timur, tapi juga oleh nelayan-nelayan dari luar Kabupaten Flores Timur, yakni seperti dari ND, dari Sika, dan dari Kupang. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti apa faktor yang menyebabkan masyarakat nelayan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Flores Timur. Padahal mereka tahu bahwa kekayaan sumber daya ikan yang ada di Kabupaten Flores Timur ini justru sangat cukup untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan itu sendiri. Dan juga saya meneliti tentang bagaimana upaya penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Flores Timur. Sekian Bapak, terima kasih. Ya, baik ya. Jadi di sini hujan keras agak ribut Seng ya, tapi ya saya sudah tangkap sebagian permasalahannya ya. Jadi kira-kira faktor-faktor apa yang menyebabkan sesuai pertanyaan Anda itu terjadi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah itu? Ya, baik Bapak. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Flores Timur itu yang pertama kemiskinan di kalangan nelayan. Jadi nelayan, kemiskinan dalam hal ini, nelayan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga dalam keadaan yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, nelayan melakukan penangkapan ikan secara ilegal tanpa memperhatikan apa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan mereka, seperti melakukan penangkapan ikan dengan bom,
melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potas dan juga menangkap ikan tanpa surat-surat izin. Kemudian faktor yang kedua itu faktor pendidikan nelayan yang masih sangat rendah. Jadi di Kabupaten Flores Timur diketahui bahwa para pelaku penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Flores Timur itu, dalam hal ini nelayan, pendidikan mereka masih sangat rendah. Di antaranya ada yang tidak bersekolah, ada yang hanya tamatan sekolah dasar, tamatan SMP, dan tamatan SMA. Sehingga karena pendidikan mereka yang rendah, maka cara berpikir mereka pun menjadi kurang mengerti bagaimana mereka harus memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal, secara bertanggung jawab dan tidak merusak. Kemudian faktor yang ketiga terbatasnya tenaga sumber daya manusia pengawas, dalam hal ini polisi air. Jadi polisi air yang bertugas untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan Kabupaten Flores Timur itu hanya 4 orang, dengan wilayah perairan yang luas tersebut hanya terdiri dari 1 orang komandan kapal dan dibantu oleh 3 anak buahnya. Sehingga untuk melakukan patroli secara rutin kurang efektif dan tidak dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kemudian faktor yang berikut adalah penegakan hukumnya yang lemah. Dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan oleh penegak hukum itu sangat ringan dan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Demikian jawabannya Bapak, terima kasih. Oke ya, jadi ada faktor, apakah ada faktor hukum di situ tidak disinggung? Apakah menurut Anda masyarakat itu tahu bahwa kalau melakukan pemboman ikan itu dilarang, gitu ya, kesadaran hukum? Mungkin apakah dia paham juga meracun, mempotas ikan itu juga dilarang? Karena kalau menurut teorinya Friedman itu kan hukum itu mencakup aspek hukum, struktur, dan budaya kan gitu ya. Atau bagaimana temuan Anda kira-kira kesadaran hukum masyarakat? Karena kita kan orang hukum, jadi coba dilarikan ke aspek-aspek hukum juga kan gitu ya. Coba nampak khas bahwa ada walaupun sedikit ada cuplikan begitu ya. Pengetahuan dan ketaatan hukum mereka itu bagaimana gitu. Apa Anda tidak gali di penelitian itu kan ya. Tahu tidak ada undang-undang lingkungan gitu ya, walaupun undang-undang lingkungan juga sudah banyak dirombak dengan undang-undang cipta kerja, itu AMDAL sudah tidak perlu lagi, itu perlu juga ditonjolkan, disinggung walaupun sedikit gitu. Yaitu undang-undang perikanannya yang lebih spesifik ke perikanan kan gitu ya. Jadi apa mereka tahu ada undang-undang perikanan? Kalau tidak tahu berarti dari segi hukum mereka itu lemah, tidak tahu hukum. Untuk tahu saja tidak, apalagi sadar hukum ya. Untuk tahu undang-undang saja mereka tidak tahu. Itu sekedar masukan nanti kalau ingin apa. Tapi ya enggak apa-apa. Kalau saran Anda seperti apa, Saudara Maria? Kalau saran dari saya untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penangkapan ikan di Kabupaten Flores Timur, saran dari saya yang pertama, kalau untuk faktor kemiskinan di kalangan nelayan, saran dari saya bahwa pemerintah memberikan bantuan gratis berupa kapal-kapal penangkapan ikan dan juga alat tangkap ikan yang ramah lingkungan seperti jaring dan pukat. Karena berdasarkan pengakuan nelayan di lokasi penelitian, mereka mengatakan bahwa harga jaring untuk menangkap ikan itu cukup mahal, sehingga mereka memakai alternatif lain yang lebih mudah dan lebih murah untuk dibeli. Dalam hal ini mereka memakai bom, yang mana bom itu juga dapat mereka rakit sendiri. Jadi
pemerintah dapat bisa memberikan bantuan berupa alat tangkap yang ramah lingkungan. Kemudian untuk faktor pendidikan, itu saran dari saya bahwa pemerintah bisa memberikan pendidikan gratis kepada nelayan. Pendidikan gratis dalam hal ini memberikan pengajaran atau pendidikan atau pelatihan tentang bagaimana menangkap ikan secara baik, bagaimana menangkap ikan dengan tidak merusak, dan memberikan pelatihan kepada nelayan bagaimana menggunakan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan, tetapi sudah lebih maju, sudah menggunakan teknologi yang lebih maju, tetapi ramah lingkungan. Kemudian kalau untuk faktor pengawasan yang lemah, dalam hal ini kurangnya SDM pengawas atau polisi air yang bertugas, maka perlu adanya penambahan jumlah personil yang bertugas di wilayah perairan Kabupaten Flores Timur sehingga pengawasannya lebih efektif dan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang ada di wilayah perairan Kabupaten Flores Timur. Kemudian untuk faktor ringannya sanksi hukum yang diberikan, itu saran dari saya bahwa penegak hukum atau aparat pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait bisa memberikan sosialisasi dan juga penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan. Dan sasarannya tidak hanya masyarakat nelayan, tetapi juga bisa kepada masyarakat secara umum. Dalam hal ini anak sekolah juga bisa termasuk, karena mereka merupakan generasi yang akan datang. Sekian dari saya, Bapak. Terima kasih. Oh ya, jadi kalau saran preemptif kurang disinggung, ya salah satunya mungkin sosialisasi undang-undang perikanan itu juga penting untuk masyarakat nelayan itu. Jadi saya kira cukup bagus ya. Jadi saya kembalikan saja ke Pak Ketua Bagian untuk dilanjutkan ke penguji berikutnya. Terima kasih Bapak Dr. Indiarto. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prof. Jimmy Pelo, SHMS dari lingkungan Villa Pertanian Bawah Mata. Silakan Prof. Diberi kesempatan. Wih, aman. Terima kasih. Selamat siang untuk Dr. In, Dr. Petrus. Leo. Belum, Dr. Petrus ini. Ada muncul ya. Ya, penguji 2, nanti baru. Penguji 2 setelah Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dan untuk saudara calon sarjana hukum Maria Elviana Lelang Wayang. Maria, ya, Bapak. Yang suka melakukan bom di sana itu orang Lamalera atau Lamakera? Yang suka melakukan bom di sana itu orang Lamakera, Bapak, itu dari Solor. Lamakera, bukan Lamalera ya? Ya, kalau Lamalera itu di Lembata, kabupaten sendiri, Bapak. Iya, karena mereka juga bom di sana. Ya. Sampai di Lembata, wilayahnya orang Lamalera. Iya ya. Baik, saya mau tanya. Menarik sekali dan kau sudah jawab, itu bagus sekali ya. Jawaban-jawaban itu. Ini kajian kriminologi. Ya, Bapak. Adakah temuan kamu bahwa faktor penyebab dari pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan dari berbagai faktor? Tadi ada pengawasan lemah, ada kemiskinan, ada pendidikan rendah, ya. Yang mana yang paling dominan? Yang mana komponen yang paling dominan, yang paling dekat sekali terhadap munculnya kejahatan pengeboman ikan? Mengapa saya tanyakan ini? Karena satu, Lembata, Alor, dan Larantuka atau yang disebut dengan solar. Solar itu Solor, Plotim, sama Alor. Itu kawasan KKLD,
kawasan konservasi laut daerah, ya. Seharusnya masyarakat menyadari betul betapa pentingnya KKLD itu, karena itu yang mendukung sebagai kehidupan penting bagi nelayan di sana. Tapi justru nelayan melakukan tindakan sebaliknya, menghancurkan kehidupannya melalui daya dukung kehidupan itu sendiri, yaitu konservasi perairan laut daerah itu. Ya. Yang paling dominan yang mana? Penghasilan rendah, pendidikan rendah, pengawasan lemah, atau yang tadi kamu bilang kemiskinan itu? Yang paling dominan. Kalau presentasi mana yang paling tinggi? Kalau berdasarkan hasil penelitian di lapangan itu Bapak, itu pengakuan dari nelayan mengatakan bahwa kemiskinan yang membuat mereka melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Jadi, sekarang saya ingin tanya, kemiskinan yang kau maksud itu apa? Penghasilankah? Penghasilan dari jual ikankah? Atau penangkapan ikankah? Atau peralatan pendukung nelayan dalam melakukan aktivitas sebagai nelayan itu kurang baikkah? Atau yang mana? Kata kemiskinan ini. Ya, Bapak. Jadi kalau kemiskinan ini bisa masuk peralatan mereka yang kurang. Mereka tidak mempunyai peralatan-peralatan yang cukup atau yang lengkap untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Oke. Bisakah kau kasih keluar itu komponen itu dari faktor kemiskinan? Sebut saja sebagai peralatan kerja atau usaha peralatan nelayan yang tidak itu menjadi satu variabel tersendiri. Jangan kaitkan ke kemiskinannya, iya ya. Jadi kemiskinan itu satu komponen konsep luas yang sangat besar sekali komponen-komponennya, iya ya. Karena kalau kau ngomong komponen kemiskinan berarti sudah include penghasilan yang kau maksud, iya toh? Benar penghasilan. Saya kasih contoh sekarang. Ketika mereka pergi menangkap itu sudah harus mengeluarkan biaya solar. Iya ya, solar. Yang kedua, mereka juga si nelayan ini sudah harus mengeluarkan biaya untuk membayar para pekerja yang bekerja bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga, ketika mereka pergi melaut, belum tentu memperoleh hasil yang maksimal. Atau belum tentu mereka pulang bawa hasil. Jangankan maksimal, belum tentu bawa pulang hasil. Yang keempat, bahwa perasaan gagal itu sudah pasti sudah ada pada mereka. Sehingga yang kelima, bahwa penggunaan bom ini bukan baru 1-2 kali. Sudah mereka lakukan dan memberikan kontribusi yang positif dengan jumlah mengambil hasil dengan cara ngebom itu lebih banyak dari kalau mereka melakukan dengan menggunakan alat tangkap yang normal. Iya ya. Nah, hal-hal itu harus dilihat sehingga cocok dengan kau punya solusi tadi. Iya. Saran. Iya toh? Iya. Jadi ini yang nanti harus dipertajam. Lalu saya setuju juga pengawasan. Bukan pengawasannya yang lemah. Iya ya. Iya. Fasilitas mendukung pelaksanaan pengawasan itu yang kurang maksimal. Saya kasih contoh. Kau pasti tidak menanyakan sampai ke titik ini. Bahwa pemerintah dalam hal ini di pihak kepolisian menyiapkan alat transportasi pengawasan ada. Tapi bahan bakar untuk pengawasan tidak cukup. Anggaran yang disiapkan untuk melakukan pengawasan khususnya dari pengadaan bahan bakar itu cukup untuk 1 bulan. Sementara yang dilakukan tugas itu 1 tahun. Nah 11 bulan itu otomatis kosong. Nah peluang bagi para pengebom ikan melakukannya. Begitu ya. Dan itu yang juga saya temukan di Lembata maupun di Larantuka, iya ya. Jadi di situ, jadi bukan pengawasannya yang lemah, pengawasan tinggi tapi tidak ditunjang oleh
prasarana dengan sarananya yang maksimal, begitu. Di sana itu ada kapal namanya hiu kalau tidak salah. Iya ya, ada parkir di dermaga itu minyaknya sekaligus satu kali putar itu Larantuka itu dengan 6 pulonya itu menghabiskan 1 drum bahan bakar bensin atau solar. Nah, bagaimana cukup untuk melakukan 1 bulan, katakan saja 12 kali dalam 1 tahun. Ya, kau harus tonjolkan di situ dalam analisisnya. Jadi pengawasannya baik, tapi tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang maksimal, begitu ya? Iya, Bapak. Sehingga nanti disarankan perlu sekali pengadaan bahan bakar. Iya. Yang bisa mendukung pengawasan yang dilakukan oleh polisi air, pol air ya, di sana ada pol air. Lalu juga ada polisi perikanan, ada. Bekerja sama-sama di KKLD Solar, Alor, dan Larantuka. Begitu, Solar itu ya. Solar, Alor, Larantuka. Lalu yang berikut, dari segi pendidikan. Iya ya. Memang betul pendidikan lemah. Hanya perlu dilihat di sini satu lagi supaya bisa nanti menyentuh sisi penghasilan. Mereka harus punya tabungan. Ya di sarannya ya, tabungan untuk anak sekolah, tabungan untuk keperluan hari-hari. Katakan saja di sana itu penghasilan itu kan tidak maksimal, kontinu bahwa mereka dapat maksimal. Iya ya. Pada saat-saat tertentu mereka bisa panen besar. Tapi saat tertentu sama sekali juga tidak dapat. Nah ini juga menjadi pemicu ya atau pendorong mereka melakukan bom ikan. Bahkan tidak saja di wilayah Larantuka, keluar sampai di Alor, keluar sampai di ya, bahkan ke Lembata juga. Ke Lembata itu yang saya sendiri menyaksikan bersama-sama polisi, kita menembak mereka dari pinggir pantai ya di Polewali. Itu salah satu contoh. Iya ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus ditambahkan ya. Oke. Tadi juga Pak In ada bilang menambahkan aspek hukumnya. Ya, karena ingat di dalam kajian kriminologi sisi hukum juga bisa menjadi penentu ya. Dan bisa kau masukkan itu Undang-Undang Perikanan nomor 31 tahun 2004. Lalu undang-undang ini diperbaiki, tidak dicabut undang-undangnya karena diperbaiki dari Undang-Undang nomor 45 tahun 2017 kan begitu ya. Nanti dilihat. Karena di undang-undang yang baru itu ditambahkan tentang peradilan pidana di bidang perikanan. Iya ya. Nanti ditambahkan. Oke, singgung sedikit itu masuk. Iya ya. Jadi undang perikanan itu yang diperbarui itu ada menambah pasal tentang peradilan perikanan. Iya ya. Iya, Bapak. Baik. Saya pikir itu dan hemat saya kau sudah menjawab secara ilmiah dan taktis. Bagus. Baik, terima kasih. Pak Adrianus, saya kembalikan. Terima kasih Prof. Dr. Jimmy Pelo. Ujian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Rudepel Petrus Leo, SIM. Kepada penguji 2, Dr. Rudepel, dipersilakan. Wih, jangan sampai dia sudah injak di batu kadera sana. Ada mati mikrofonnya. Mute. Ya. Ya. Merah yang silangnya disuruh. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Adi Jarima sebagai moderator dan ketua bagian Fakultas Hukum Udana, Profesor Dr. Jimmy Pelo yang saya hormati. Oke, makasih. Dr. Indiarto,
Ya, siang Pak Dr. Rudi, silakan. Saya menyambung yang sudah ditanyakan Prof. Jimmy tadi ya. Prof. Jimmy, saya mengimangkan saja. Di sini ada faktor-faktor kemiskinan, kemudian ada faktor pendidikan ya. Jadi kemiskinan, pendidikan, kurang sumber daya manusia pengawas itu. Saya tanya, apakah semua warga yang tergolong miskin di sana melakukan penangkapan ikan secara ilegal? Ya. Apakah semua ya yang tergolong miskin? Tentu ada kategorinya ya. Ada kategori miskin. Begitu juga dengan pendidikan ya. Begitu juga dengan faktor pendidikan. Apakah semua yang berpendidikan rendah atau sangat rendah di sini melakukan hal yang sama? Begitu juga dengan yang diputuskan sangat ringan atau ringan ya. Apakah mereka ini semuanya di sana melakukan penangkapan ikan secara ilegal? Silakan jelaskan dulu. Ya, baik Bapak. Yang pertama untuk kemiskinan, tidak semua nelayan miskin yang ada di Kabupaten Flores Timur melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berdasarkan hasil penelitian, ada nelayan miskin, tetapi kesadaran hukum mereka ada, dan mereka sadar bahwa mereka tahu bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bom atau menggunakan potas itu bisa menyebabkan benih-benih ikan itu mati. Sehingga mereka tahu bahwa kalau benih-benih ikan itu mati atau ikan-ikan yang ada di suatu wilayah laut itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga itu akan menyulitkan mereka sendiri, di mana sumber daya ikan atau ikan yang ada di satu wilayah itu menjadi kurang, sehingga kalau hal itu terjadi akan merugikan diri mereka sendiri. Tetapi ada beberapa nelayan miskin yang tidak punya kesadaran hukum. Dalam hal ini mereka serakah atau rakus, mereka tidak peduli apa dampak negatif terhadap lingkungan atau terhadap sumber daya ikan, atau bahkan terhadap diri mereka sendiri ketika mereka melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal itu. Jadi mereka terus melakukan penangkapan ikan secara ilegal menggunakan bom atau menggunakan racun atau potas, karena kalau menangkap menggunakan bom atau potas itu hasil tangkapannya lebih banyak daripada mereka menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga tidak adanya kesadaran dan keserakahan yang ada pada beberapa nelayan miskin yang ada di Kabupaten Flores Timur itu yang mendorong mereka untuk melakukan dan terus melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kemudian berkaitan dengan pendidikan yang rendah, itu juga sama, bahwa tidak semua nelayan yang pendidikannya rendah melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Terbukti dari hasil penelitian di lapangan, ada juga nelayan yang tamatannya sekolah dasar, tapi mereka tetap melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing dan pukat. Kemudian untuk sanksi pidana yang ringan, ini
dalam hal ini artinya bahwa nelayan merasa bahwa ketika mereka melakukan penangkapan ikan secara ilegal, sanksi yang mereka terima itu hanya 1 bulan penjara atau 2 bulan penjara, sehingga mereka merasa sanksi itu terlalu ringan untuk mereka. Dengan begitu, ketika mereka keluar dari penjara, mereka akan terus melakukan penangkapan ikan secara ilegal karena tidak adanya efek jerah dan tidak adanya kesadaran hukum dari nelayan itu sendiri. Sekian, terima kasih Bapak. Nah, itu begini maksudnya. Yang saudara jelaskan tadi itu nanti dilengkapi ya di dalam skripsi ini. Baik itu yang alasan untuk tidak semua yang miskin melakukan hal yang sama, begitu juga dengan yang tingkat pendidikan, kemudian yang mendapat putusan yang ringan atau sangat ringan. Nah, itu maksudnya itu dijelaskan ya. Dijelaskan di dalam skripsi ini. Iya, baik Bapak. Kemudian yang tentang kurangnya sumber daya, mestinya dijelaskan ya, apanya yang kurang, jumlah orangnya atau pendidikannya atau pengalamannya, tapi harus dikaitkan dengan yang dikatakan Prof. Jimmy tadi ya. Iya, baik. Nah, jadi mungkin ya sarananya Iya. Mungkin juga jumlahnya ya, jumlah personil, tetapi sarana seperti yang dijelaskan Prof. Jimmy tadi itu nanti dilengkapi ya di dalam skripsi ini. Kalau hal yang lain adalah yang saya mau tanyakan, di upaya penanggulangan ya, di upaya penanggulangan apakah upaya penanggulangan yang sudah kemukakan di sini sudah dilakukan ya? Apakah sudah dilakukan? Di sini ada preventif dan represif. Nah, kalau apakah mereka sudah melakukan secara maksimal ya? Kalau tidak maksimal, mungkin bisa dikaitkan lagi dengan yang sudah dijelaskan para penguji tadi ya, terutama dari Prof. Jimmy tadi ya. Itu penting untuk dikemukakan di dalam upaya-upaya penanggulangan ini. Baik ya, masih banyak ya hal-hal lain yang perlu diperbaiki, kesalahan-kesalahan pengetikan dan yang lain-lain ya. Nanti baru kita diskusikan setelah seminar ini karena kita di sini dibatasi waktu ya. Baik, saya kembalikan waktu kepada Bapak Adi Jaradima sebagai ketua bagian dan sebagai moderator dalam ujian skripsi siang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rudy Pelpitsville SHM. Setelah selesai ujian, maka kesempatan berikutnya saya menanti
pengiriman nilai kepada saya untuk diberitahukan atau diyudisiumkan khusus nilai skripsinya bagi eksaminanda Maria Elviana Lelangmaya. Anda dinyatakan lulus ya dengan nilai A ya. Terima kasih Bapak. Baik, selamat berbahagia atas selesainya ujian dan sudah lulus skripsinya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Prof. Jimmy Pelo, Bapak Dr. Indiarto dan Bapak Dr. Rudy Petreo, juga admin Bapak Ebit ya di akademik. Terima kasih ketua bagian. Ya, dengan demikian ujian skripsi atas nama eksaminanda Elvina Lelangmayan dinyatakan telah selesai dan kembali ditutup dengan resmi.